Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan sosial dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Berjumpa lagi dengan Asyahra Studio Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi baru diumumkan. SP2D Termin 2 PKH tahap 4 akan segera turun di waktu ini. Namun berita buruknya, Badan Pemeriksa Keuangan RI turun tangan. KPM PKH status ini dipastikan dikeluarkan sebagai KPM PKH. Seperti apa informasinya? Sebelum kita ke pembahasannya, usaha kalian yang baru mengenal channel ini jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos dari pemerintah dan tips-tips bermanfaat lainnya supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan harus kalian yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami doakan supaya kalian selalu sehat dan melimpah rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tak lupa kami juga mengundang teman-teman sosial semuanya untuk mengikuti undian rezeki tambahan bulan Oktober 2021 dengan total hadiah Rp800.000. Untuk syarat dan cara mudahnya, link videonya ada di deskripsi video ini. Baik teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasi inti kita pada kali ini. Jadi teman-teman sosial semuanya, tentu semuanya sudah tidak sabar lagi ya menunggu untuk pencairan PKH tahap 4. Yang seperti kita ketahui, untuk PKH tahap 4 sudah dicairkan namun baru di Indonesia bagian timur, tepatnya di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Untuk pencairan PKH tahap 4 Termin 1 yang ada di Papua dan juga Papua Barat mulai dicairkan pada tanggal 15 Oktober 2021. Dan baru wilayah Papua dan Papua Barat saja. Jadi untuk daerah-daerah lain di Indonesia tentu menunggu termin kedua dan termin-termin selanjutnya. Karena di PKH tahap 4 ini seperti tahap-tahap sebelumnya, untuk penyaluran bantuannya menggunakan sistem termin ya, atau sistem gelombang. Jadi tidak dicairkan secara serentak. Jadi untuk saat ini Kementerian Sosial sendiri diperkirakan sedang meng-SK-kan nama-nama penerima bantuan PKH pada tahap keempat termin kedua, yang selanjutnya nanti akan disetorkan kepada KPPN bersama dengan SPM atau surat perintah membayar. Dan setelah itu akan diterbitkanlah SP2D Termin 2 yang akan dibagikan kepada bank-bank penyalur ya, khususnya Bank Himbara seperti Bank BNI, BRI, Mandiri, dan juga Bank BTN. Pertanyaannya, apakah kalau sudah turun SP2D ke bank-bank penyalur, apakah untuk bantuannya bisa langsung ditransfer ke rekening masing-masing KPM? Jawabannya tentu tidak demikian ya teman-teman sosial semuanya. Jadi sebelum dicairkan, bank-bank Himbara akan melakukan proses tahapan penyaluran hingga proses transferring ke masing-masing rekening penerima. Karena untuk penerima PKH sendiri sangat banyak ya, di seluruh Indonesia itu sekitar 10 juta penerima manfaat. Jadi Bank Himbara pun memerlukan waktu ya untuk proses transferring tersebut. Sekarang pertanyaannya adalah untuk SP2D PKH tahap 4 termin kedua akan turun di waktu kapan atau tanggal berapa? Jadi kalau kita melihat ke belakangnya, untuk pencairan PKH tahap 4 termin pertama, dimana untuk pencairannya dimulai tanggal 15 Oktober 2021. Dan kalau kita melihat untuk tahap-tahap sebelumnya, jadwal antar termin biasanya di jeda antara 7 sampai dengan 10 hari kerja. Jadi kalau PKH tahap 4 termin 1 turun di tanggal 15 Oktober 2021, 10 hari ke depannya adalah tanggal 25 Oktober 2021. Jadi untuk tanggal 25 Oktober ada di hari Senin, minggu keempat. Semoga di hari Senin atau di akhir minggu keempat besok untuk SP2D dan juga pencairan bantuan PKH tahap 4 termin 2 bisa terlaksana. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, ini baru prediksi ya, dan bisa saja lebih cepat maupun bisa lebih lambat dari perkiraan.
Baik teman-teman sosial semuanya, selanjutnya kita ke informasi yang kedua ya, itu mengenai Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia turun tangan. KPM status ini akan segera dikeluarkan dari peserta PKH. Jadi sebagai upaya mencegah bansos tidak tepat sasaran, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kemungkinan besar BPK telah memeriksa data-data KPM PKH yang diantaranya ternyata ditemukan KPM PKH yang tidak layak mendapatkan bantuan sosial PKH. Kenapa KPM PKH ini tidak layak mendapatkan bansos? Kita akan simak ya untuk penjelasannya. Jadi BPK telah mengeluarkan data ya yang memuat BNBA, yaitu data-data KPM PKH, baik nama serta alamatnya ya, dan KPM PKH tersebut diharuskan segera digraduasi kalau memang terbukti ya, sesuai dengan yang ada di data dari BPK tersebut. Jadi untuk KPM PKH yang harus digraduasi atau harus dikeluarkan dari kepesertaan PKH adalah bagi KPM yang sudah tidak memenuhi kelayakan penerima bansos. Jadi kalau kita melihat data yang dikirimkan oleh BPK RI tersebut, KPM PKH yang diinstruksikan segera digraduasi atau segera dikeluarkan dari kepesertaan PKH adalah ternyata KPM PKH tersebut memiliki pekerjaan sebagai berikut, yang diantaranya sebagai kepala desa ya, di pekerjaannya sebagai kepala desa. Karena tentu saja untuk kepala desa tidak layak menerima bantuan sosial. Kemudian yang kedua, KPM PKH ini ternyata adalah pegawai atau karyawan BUMN atau BUMD. Yang tentunya untuk karyawan BUMN atau BUMD ini, karena BUMN dan BUMD ini adalah perusahaan umum milik negara, di mana karyawan atau pegawai BUMN atau BUMD memang tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Selanjutnya untuk pekerjaan ketiga yang tidak layak lagi atau harus digraduasi kepesertaan PKH-nya adalah KPM PKH yang mempunyai pekerjaan sebagai TNI atau Polri. Memang dari awal untuk pekerjaan TNI atau Polri tidak memenuhi kelayakan penerima bantuan sosial. Selanjutnya yang keempat, bagi KPM PKH yang mempunyai pekerjaan sebagai ASN atau aparatur sipil negara atau PNS. Jadi untuk ASN atau PNS ini memang tidak layak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Jadi nama-nama yang ada di data BPK itu nantinya SDM PKH atau pendamping PKH bertugas untuk validasi lapangan ya secara langsung untuk cross-check kebenaran daripada data-data tersebut. Dan nantinya setelah dicek ternyata benar, maka harus segera digraduasi atau segera dikeluarkan dari kepesertaan PKH. Namun kalau ternyata data yang dimuat BPK tersebut salah, tentu untuk KPM PKH tersebut akan tetap diusulkan sebagai penerima bansos PKH. Jadi semoga sudah bisa dimengerti ya teman-teman sosial semuanya. Baik teman-teman sosial semuanya, kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.